Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Olivalia Ramadhani, saya dari Sains Data dengan NIM 10910250010. Malam ini saya akan menjelaskan tentang tugas CLO1. Baik, di sini kita akan mulai di sini. Diketahui bahwa grafik fungsi eksponen Y sama dengan Fx sama dengan AB pangkat X ditambah C yang melalui titik 0,4, 1,7, dan 2,13. Di sini ada grafiknya. Nah, di sini kita akan mencari nilai A, B, dan C, serta jelaskan bagaimana cara memperoleh A, B, dan C-nya. Yang kedua, kita harus menghitung nilai F1 dan F3. Selanjutnya, untuk mencari bilangan bulat terkecil agar Fz lebih dari 1 juta, dan yang terakhir cari bilangan bulat terbesar Z agar Fz lebih dari 1001. Di nomor 2, kita ada soal selanjutnya. Fungsi logaritma Fx sama dengan log A X, dengan A adalah bilangan real non negatif, serta grafik Y sama dengan Fx ditunjukkan oleh pada gambar di samping ini. Yang pertama, kita akan menentukan nilai dari F0 dan F1 jika ada. Yang kedua, kita akan menentukan nilai X untuk menghasilkan Fx sama dengan 1. Yang ketiga, kita akan menentukan nilai A. Dan yang terakhir, kita untuk menentukan domain dari fungsi Fx. Kita akan mulai mengerjakannya dari nomor 1. Pada nomor 1, diketahui bahwa Y sama dengan Fx sama dengan AB pangkat X ditambah C melalui titik 0,4, 1,7, dan 2,13. Nah, di sini kita substitusikan titik ini pada persamaan yang ini. Nah, di titik 0,4 maka berlaku 4 sama dengan A, B pangkat 0 sama dengan ditambah C. Nah, ini kita bisa menyederhanakannya menjadi bentuk seperti ini. Kita tahu bahwa berapapun nilainya dipangkatkan dengan 0 maka nilainya 1, dan 1 dikalikan A maka hasilnya A. Jadi 4 sama dengan A ditambah C. Di sini kita bisa menyederhanakannya lagi untuk mencari nilai C. C sama dengan 4 dikurangi A. Kita simpan dulu persamaan ini. Selanjutnya pada titik 1,7 juga berlaku demikian, sehingga hasilnya menjadi 7 sama dengan A, B ditambah C, dan di titik 2,3 juga berlaku seperti itu, maka berlaku 13 sama dengan A, B pangkat 2 ditambah C. Dari persamaan yang kedua ini dan yang ini, kita bisa mencari selanjutnya. Nah, di sini kita tahu bahwa 7 sama dengan AB ditambah C. Nah, C ini kita sudah cari nilainya di persamaan yang pertama ini. C sama dengan 4 dikurangi A. Kita substitusikan nilai C ini ke sini. Jadi AB ditambah 4 dikurangi A sama dengan 7. 4 pindah ruas ke kanan, hasilnya menjadi 3. Jadi AB dikurangi A sama dengan 3. Nah, di sini kita juga bisa mengeluarkan nilai A. Jadi A dalam kurung B dikurangi 1 sama dengan 3. Kita juga melakukannya pada persamaan yang ketiga yang ini ya. Jadi 13 sama dengan A B pangkat 2 ditambah C. Nah, C-nya juga kita ganti dengan 4 min A. Setelah itu kita hitung juga seperti biasanya menjadi AB kuadrat dikurangi A sama dengan 9. Nah, selanjutnya di sini kita bisa tahu bahwa ini kan tadi hasilnya itu A dalam kurung B kuadrat min 1 sama dengan 9. Terus yang satunya A dalam kurung B min 1 sama dengan 3. Di sini kita bisa membaginya, dua persamaan ini saling membagi. Kita bisa membagi A dengan A, itu sisanya 1. Jadi hasilnya seperti ini. B kuadrat min 1 dan yang bawah hasilnya B min 1. Untuk yang ruas kanan 9 dibagi 3 itu hasilnya kan 3. Nah, terus ini kan bentuknya kayak gini. Kita kali silang. Jadi yang ini kita kalikan dengan yang ini. Ini hasilnya kayak gini. Nah, ini B dikali 3 itu hasilnya kan 3B. Terus min 1 dikali 3 itu kan ketemunya min 3. Jadi B kuadrat min 1 sama dengan 3B min 3. Ruas kanan ini kita pindah ke ruas kiri. Nah, disamakankan 0. Jadi nanti B kuadrat
3B pindah jadi min B. Min 3 kan pindah jadinya plus 3. Plus 3 dikurangi 1 jadinya plus 2 sama dengan 0. Nah, kalau udah kita faktorin biasa, jadi B min 2, B min 1. Setelah itu kita sama dengankan, jadinya itu B sama dengan 2 atau B sama dengan 1. Nah, untuk B sama dengan 1, kita uji ke persamaan yang tadi di atas yang sebelah sini. Sebenarnya kita bisa ke persamaan yang ini, cuma karena ini kan bentuknya ini, yang ini itu kan lebih kompleks ya, karena ada pangkatnya, jadi kita pilih aja yang sederhana aja. Jadi kita substitusikan B sama dengan 1 dulu ke sini. Nah, kita tahu bahwa B-nya kan ini 1, jadi nanti A, B-nya diganti 1, jadi 1 min 1 sama dengan 3. 1 min 1 itu 0. A ini kan harusnya nanti kan suatu bilangan. Tapi suatu bilangan jika dikalikan dengan 0, maka nanti hasilnya kan semuanya 0. Maka ini di sini tidak memenuhi. Terus kita coba lagi untuk di titik B sama dengan 2. B sama dengan 2 kita substitusikan juga ke A dalam kurung B min 1 sama dengan 3. B nya kita ganti dengan 2, jadinya nanti A dalam kurung 2 min 2 itu 1 sama dengan 3. A kali 1 itu A. Jadi A sama dengan 3. Ini di sini memenuhi karena kita tahu nilai A ini 3. Nah, dari persamaan yang tadi di atas, persamaan 1 itu kita tahu bahwa C itu sama dengan A min 4 min A. Nah, A-nya ini kan udah tahu nih di sini. Ini ketemunya di 3A. Jadi kita A-nya ganti 3. Jadi C sama dengan 4 min 3. C sama dengan 1. Jadi kesimpulannya A sama dengan 3, B sama dengan 2, dan C sama dengan 1. Selanjutnya kita akan yang ke B. Nah, ini kan tadi kita udah tahu dari soal yang A. Kita udah tahu nilai A itu 3, B itu 2, dan C-nya itu 1. Nah, ini kita masukin ke fx-nya. Jadi rumus fungsinya itu sekarang jadi 3 dalam kurung 2 dipangkatkan X ditambah 1. Karena kita mencari F min 1, jadi kita X-nya ganti min 1. Jadi 3 kali 2 pangkat min 1 ditambah 1. Berarti kan 3, 2 pangkat min 1 kan sama dengan setengah. Setengah kali 3, 3 per 2 ditambah 1. 3 per 2 ditambah 1 itu nanti 5 per 2 atau sama dengan 2,5. Yang selanjutnya F3. Berarti kita ganti X-nya menjadi 3 sehingga 3 dalam kurung 2 pangkat 3 tambah 1 sama dengan 3 kali 8 ditambah 1 sama dengan 24 tambah 1 yaitu 25. Selanjutnya untuk yang nomor C itu kita tahu bahwa FZ itu harus lebih dari 1 juta. FZ-nya itu fungsinya itu 3 dalam kurung 2 pangkatkan Z ditambah 1 lebih dari 1 juta. Satunya kita pindah ruas ke kanan, jadi 3 dalam kurung 2 pangkat Z lebih besar dari 999,999. Ini kita bagi 3 semuanya, jadi hasilnya ini. Nah, untuk mencari ini kita 2 pangkat berapa sih yang harus lebih dari 333. Maka kita pakai logaritma seperti ini. Nah, hasilnya itu 18,34. Tapi karena kita harus lebih nyarinya itu harus lebih dari 1 juta, maka kita bulatkannya ke atas. Jadi ini dibulatin ke atas jadi 19. Yang D juga seperti itu. FZ sama dengan FZ lebih dari 1001. Fungsinya itu 3 dalam kurung 2 pangkat Z ditambah 1, 1 pindah ruas, maka jadi 3 dalam kurung 2 pangkat Z lebih kecil dari 1000. Nah, ini juga sama, 2 pangkat berapa yang lebih kecil dari 333,34. Nah, di sini kita tahu bahwa 2 log Z itu sama dengan 333,34 itu ketika 8,34. Tapi karena kita harus nyarinya yang kurang dari 1001, maka kita bulatinnya itu ke bawah. Jadinya itu nilainya tuh 8. Selanjutnya untuk nomor 2, diketahui bahwa fx sama dengan log ax dengan a bilangan real positif. Untuk yang nilai a, kita mencari nilai F0 dan F1. F0 tidak terdefinisi karena logaritma hanya mendefinisikan untuk bilangan real positif.
Selanjutnya F1. Nah, dari soal di atas, dari grafik, itu kita tahu bahwa saat X-nya sama dengan 1, maka nilai Y-nya itu 0. Jadi F1-nya itu 0. Selanjutnya untuk yang B, kita tahu bahwa itu tadi di soal Fx itu sama dengan 1. Berarti Y-nya itu Fx sama dengan 1. Berarti saat Y-nya 1, nilai X-nya berapa? Dari grafik kita tahu bahwa saat Y-nya 1, maka X-nya itu 3. Jadi yang memenuhi Fx sama dengan 1 adalah ketika X sama dengan 3. Untuk yang bagian C, kita menentukan nilai A. Nah, di sini kita kan udah tahu nih bahwa F3 sama dengan 1. Ketika X-nya 3, Y-nya 1. Nah, artinya ini logaritma 3 itu sama dengan 1. Jadi A pangkat 1 itu sama dengan 3. Jadi A-nya itu 3. Nah, nomor yang terakhir, domain fungsi dari fx. Fungsi logaritma fx sama dengan logaritma ax. Hanya terdefinisi untuk bilangan nilai positif. Artinya x-nya itu harus lebih besar daripada 0. Kalau kurang itu nggak bisa. Nah, dari grafik juga kita tahu bahwa kurva hanya ada untuk x lebih dari 0. Jadi domain fungsi fx adalah 0 sampai tak hingga, atau bisa kita definisikan bahwa semua x anggota bilangan real di mana x lebih besar daripada 0. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.